Hai Sobat Antara, ada Ovi di sini. Tentu saja menyapa Sobat Antara dalam program acara Berisik, Berita Asik. Berita-berita yang beredar belakangan ini tentu sangat beragam. Salah satunya yang menarik perhatian kita tentu saja terkait permasalahan pada anak dan remaja, yaitu kekerasan seksual. Jika Sobat Antara melihat berbagai artikel, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas bersama Kak Seto yang sudah ada di Berisik hari ini, atau Profesor Dr. Seto Mulyadi, MSI Psi. Kak Seto. Halo, saya manggilnya Kak Seto, Kak Ovi. Kak Ovi ya, Kak Ovi dan Kek Seto. Seto. Karena Kak Seto menemani saya dari saya kecil sekali. Dan sekarang senang bisa kita ngobrol terutama terkait permasalahan anak dan remaja. Iya, nah Kak betul. Seto, ini to the point aja. Ovi punya pertanyaan yaitu tentang klarifikasi dari Kak Seto. Ini netizen rame membahas, katanya Kak Seto di pihak si A, Kak Seto di pihak si B. Sebenarnya apa yang terjadi terkait kasus atau isu yang ada di SPI, Kak Seto? Iya, intinya sejak saya 52 tahun yang lalu, saya sudah terjun menekuni pengabdian saya di dunia anak-anak. Kemudian sekitar 24 tahun yang lalu, sejak saya memimpin Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang diberi nama populer Komnas Perlindungan Anak ya, sampai 3 periode, ya saya selalu konsisten untuk membela hak anak, melindungi anak dan sebagainya. Jadi bahwa kemudian muncul isu-isu dan sebagainya digoreng sana, digoreng sini, ya itu di satu sisi disyukuri bahwa ini menyangkut isu mengenai kejahatan seksual terhadap anak. Nah ini memang penting sekali untuk dibicarakan bersama. Artinya jangan sampai masyarakat tidak peduli. Itu urusan polisi, urusan hakim, urusan jaksa dan sebagainya. Tapi masyarakat juga perlu waspada, mengawal juga kasus-kasus. Jangan sampai misalnya pelaku-pelaku kejahatan seksual ini lepas misalnya gitu, dan kemudian ya kalau memang juga betul-betul melakukan, ya mohon betul-betul masyarakat ikut mengontrol, mendapatkan sanksi pemidanaan yang seberat-beratnya. Nah, tapi ini di masyarakat Kak Seto diisukan kalau saya baca juga berbagai artikel itu ada di pihak pelaku. Kak Seto datang diundang oleh pengadilan untuk meringankan terdakwa. Apa benar seperti itu Kak Seto? Maksudnya kalau kita lihat memang Kak Seto benar sangat vokal terhadap isu-isu anak, tapi kejadian untuk ini bagaimana Kak Seto? Makanya dengan tegas saja itu tidak benar sama sekali. Mungkin bukan 100%, 1.000.000% tidak benar. Ya. Baik, berarti Kak Seto datang ke pengadilan waktu itu sebagai... Justru pertama kepedulian saya yang sangat tinggi terhadap kasus anak-anak ini pada sempat muncul waktu itu awal-awalnya. Memang kemudian saya dihubungi melalui seseorang bahwa korban utama yang satu ini yang akan mengadu ke saya, melaporkan kasusnya. Tapi saya senang, silakan, saya sudah atur waktunya. Nah pada hari yang sudah saya tunggu, saya tetapkan tiba-tiba tidak jadi. Katanya harus meminta izin, ya terus terang saja Bang Aris Merdeka Sirait. Saya heran juga kenapa begitu. Ya padahal terus terang jujur beliau ini dalam sejarah Komnas Perlindungan Anak, beliau sudah dinyatakan dipecat atau dicabut mandatnya oleh LPA seluruh Indonesia yang mengangkatnya juga. Nah beliau itu diangkat juga di Batu, di SPI itu. Terpilih untuk kedua kalinya tapi dengan catatan waktu itu. Tapi kemudian nah tiba-tiba saya juga agak heran. Nah saya penasaran. Kemudian saya mencoba untuk ingin datang langsung ke SPI. Waktu itu saya datang untuk mendengar dari anak-anak begitu. Nah informasi dari anak-anak waktu itu sudah rame di demo dengan teriakan-teriakan disuruh tutup. Padahal kami tahu di sana anak-anak marginal, anak pembantu rumah tangga, mungkin anak kaum duafa dan sebagainya. Jadi
saya mendengar rintihan mereka, tolong Kak Seto, jangan ini ditutup begitu. Ya, mungkin bisa saya luruskan, ini berarti Kak Seto memang awalnya sempat dikontak langsung oleh salah satu korban, namun tindak lanjut dan perpanjangannya seperti apa sempat terputus ya Kak Seto, sampai akhirnya Kak Seto datang ke pengadilan waktu itu adalah sebagai sebelum pengadilan. Pengadilan, saya juga minta informasi kepada pihak sekolah bagaimana cara menghubungi korban ini. Nah, waktu itu dapat keterangan dari guru dan sebagainya, wah kelihatannya sudah diamankan lah, tidak boleh dikontak sembarangan begitu. Saya juga agak kecewa begitu. Nah, pada waktu sudah mulai tampil ke pengadilan, kebetulan saya mengenal para pembela ini, lawyernya ini, yang pernah sama-sama membela seorang anak umur 15 tahun waktu itu yang dituduh membunuh anak. Nah, ternyata di balik itu anak itu justru korban kejahatan seksual juga oleh keluarga sendiri, ya, keluarga sepupu atau pamannya atau apa, saya tidak waktu itu. Kami bela supaya anak ini yang sudah hamil dan sebagainya mendapatkan hukuman yang sifatnya rehabilitasi, tidak sekedar dimasukkan ke penjara dan sebagainya. Nah, itu bersama dengan lawyer ini, sehingga akhirnya saya coba kontak dengan lawyer ini, bagaimana agar saya juga bisa memberikan keahlian saya di dalam ini. Jadi bukan untuk saksi meringankan atau memberatkan pihak mohon, tapi sebagai ahli. Dan di dalam sidang pengadilan memang hanya dikenal saksi dan ahli. Nah, ahli ini sifatnya mengungkapkan kepada jaksa maupun hakim menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jaksa dan hakim mengenai apa-apa yang mungkin berkaitan tetapi sesuai dengan kepakaran saya sebagai ahli psikologi. Kalau ini rame, oke, silahkanlah. Artinya serahkan sepenuhnya, sudah ke kepolisian, sudah ke kejaksaan, dan sekarang ke kehakiman, ke pengadilan. Nah, marilah kita dengan tenang tunggu hasil dari keputusan pengadilan ini. Mungkin sebelum bukti, mungkin juga pencegahannya adalah ibaratnya melindungi anak perlu orang sekampung. Jadi mohon bukan hanya orang tua yang itu kan tanggung jawab orang tuanya, tapi juga orang-orang yang lain. Mungkin asisten rumah tangga, mungkin staf rumah tangga yang lain, mungkin juga tetangga kiri kanan. Itu juga mulai betul-betul waspada kalau kemungkinan ada naga-naga atau pendekatan yang agak aneh dan sebagainya.